Aku adalah tulang lehermu, tulang servikal, vertebra cervicalis. Aku bukan hanya menyangga kebijaksanaanmu, otakmu, tetapi juga menjadi saluran utama yang menyampaikan semua perintah dan menerima informasi dari luar. Kamu sering berkata lehermu seperti mau patah, padahal itu aku yang sedang mengingatkanmu agar lebih peduli padaku. Aku tersusun dari 7 ruas tulang, disebut C1 hingga C7, dan masing-masing punya peran serta tugas yang berbeda. C1 menopang langsung kepala, disebut atlas. Bentuknya seperti cincin, tidak punya badan tulang maupun tonjolan tulang belakang. Lubang tengahnya besar, bagian atasnya berhubungan dengan tulang belakang kepala, tulang oksipital, membentuk sendi atlanto-oksipital yang membuatmu bisa mengangguk dan menengadah. C2 disebut aksis, memiliki tonjolan tulang unik ke atas yang disebut dens, gigi poros. Tonjolan ini menembus atlas dan membentuk sendi atlanto-aksial. Inilah rahasia kenapa kamu bisa dengan mudah menggelengkan kepala ke kanan dan kiri. C3 sampai C6 adalah tulang dengan bentuk khas standar, yang setia bekerja setiap hari untuk membuat gerakan lehermu tetap luas. C7 disebut vertebra prominens, berada di perbatasan leher dan punggung. Tonjolan belakangnya lebih panjang, dan saat kamu menunduk, tonjolan yang paling terasa menonjol di tengkukmu itulah C7. Tulang-tulang ini bukan sekadar ditumpuk. Setiap ruas dihubungkan oleh cushion elastis bernama cakram antar ruas, diskus intervertebralis, dan ligamen yang kuat. Itulah yang memberiku kelenturan luar biasa sekaligus jadi peredam guncangan. Di sampingku ada tonjolan tulang yang disebut processus transversus, tempat lewatnya arteri dan vena vertebralis yang memberi darah ke otak. Dari celah antar tulang, foramen intervertebralis, keluar akar saraf yang mengatur pergerakan dan rasa di bahu, lengan, dan tanganmu. Seiring bertambahnya usia, atau karena kebiasaanmu yang salah, cakram di antara tulang bisa menipis, celah antar tulang menyempit, bahkan tumbuh taji tulang, osteofit. Bila akar saraf atau sumsum tulang belakang tertekan, akan timbul nyeri atau mati rasa di jalur saraf, yang dikenal sebagai penyakit tulang leher, spondilosis servikal. Gejalanya berbeda tergantung lokasi tekanannya. Tekanan pada akar saraf C6 bisa memengaruhi sensasi di pergelangan tangan dan ibu jari. Tekanan pada akar saraf C7 bisa memengaruhi bagian dasar leher dan otot tricep. Lengkung alami leherku berbentuk indah seperti huruf C ke depan. Walau hanya 7 ruas, aku harus menopang kepalamu yang beratnya sekitar 5 kg. Aku adalah bagian paling luas dan paling sering bergerak dari tulang belakang, tapi juga yang paling rentan cedera. Saat kamu menunduk lama, misalnya bermain ponsel atau menatap komputer, tekanan padaku meningkat drastis. Jika sudut tundukmu sampai 60 derajat, aku bisa menanggung beban hingga 30 kg. Lama-kelamaan, lengkung alamiku bisa melurus, bahkan berubah menjadi lengkung terbalik, lordosis silang atau menjadi kifosis. Saat tidur, ingatlah, bantal bukan hanya untuk kepala, tapi juga harus menopang leher agar lengkungku tetap terjaga. Bantal yang terlalu tinggi, keras, atau rendah akan menambah bebanku, membuat otot leher dan punggung kaku, pegal, lelah, atau bahkan mempercepat kerusakan. Untuk menjagaku, tegakkan dada